Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan suara burung setiap pagi, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Raka dikenal sebagai anak yatim yang sederhana, rajin membantu tetangga dan selalu menjaga salat 5 waktunya. Walaupun hidupnya serba kekurangan, wajahnya selalu dihiasi senyum, membuat banyak orang segan sekaligus menyayanginya. Pekerjaan sehari-harinya adalah membantu Pak Umar, seorang petani tua yang sudah dianggapnya seperti ayah sendiri. Selesai bekerja di sawah, Raka suka duduk di tepi sungai, membaca doa dan merenungi kebesaran Allah lewat aliran air yang tak pernah berhenti. Orang-orang desa percaya, Raka punya hati yang bersih, sehingga Allah selalu menjaganya dari keburukan. Namun, mereka tak pernah tahu bahwa takdir besar sedang menunggu pemuda itu. Takdir yang akan menguji iman, keberanian, dan kasih sayangnya. Hari itu berakhir dengan azan maghrib berkumandang. Raka melangkah pulang, tak menyadari bahwa malam ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Malam itu, saat Raka melangkah pulang setelah azan maghrib, langit terlihat berbeda. Awan gelap bergerak cepat menutupi bulan, padahal tidak ada tanda-tanda hujan. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan bergetar seperti sedang berbisik. Sesampainya di rumah kecilnya, Raka menyalakan lampu minyak. Ia duduk, mengambil air wudhu, lalu menunaikan sholat dengan penuh khusyuk. Namun, ketika ia selesai berdoa, terdengar suara lirih dari luar rumahnya. Suara itu samar, seperti bisikan, tapi jelas memanggil namanya. Raka, Raka. Pemuda itu terdiam, hatinya berdebar. Namun, ia segera mengingat doa perlindungan yang diajarkan almarhum ibunya. Dengan tenang, ia membaca ayat kursi. Perlahan suara itu menghilang, diganti oleh ketenangan malam. Namun sebelum tidur, Raka melihat sesuatu yang membuatnya tercengang. Seekor burung hitam besar hinggap di atas rumahnya. Matanya merah menyala, menatap tajam ke arah Raka, seolah membawa pesan yang sulit dimengerti. Raka hanya bisa beristighfar, meyakini bahwa semua yang terjadi tak mungkin lepas dari izin Allah. Ia mencoba memejamkan mata, meski hatinya masih bertanya-tanya, apa arti semua ini? Apa arti semua ini? Batin Raka, tepat ketika matanya hampir terpejam. Tiba-tiba, burung hitam itu mengepakkan sayapnya keras hingga lampu minyak di kamar Raka padam. Suasana menjadi gelap gulita. Di tengah kegelapan, suara burung itu berubah menyerupai suara manusia. Lirih, serak, namun jelas. Akan datang ujian besar. Jangan berpaling dari jalan Allah. Raka tercekak, tubuhnya bergetar. Namun ia menahan diri untuk tidak berlari keluar. Dengan hati yang pasrah, ia kembali berzikir, berharap Allah melindunginya. Anehnya, setelah ia menyebut asma Allah berulang kali, burung itu mendadak terbang pergi, meninggalkan bulu hitam yang jatuh tepat di hadapan Raka. Bulu itu terasa aneh, tidak ringan seperti bulu biasa, melainkan berat seolah menyimpan rahasia. Keesokan paginya, Raka membawa bulu itu ke sawah. Pak Umar, petani tua yang bijaksana, menatapnya lama dan berkata dengan suara bergetar, Raka, ini bukan bulu sembarangan. Ini tanda bahwa kau telah dipilih untuk sesuatu yang besar. Raka menelan ludah, hatinya terasa berat. Dipilih untuk apa, Pak? Tanyanya pelan. Pak Umar menghela nafas panjang. Sejak aku muda, aku pernah mendengar kisah dari para ulama tua di desa. Konon, setiap 100 tahun sekali, ada seorang manusia yang diuji dengan kutukan dari makhluk goib. Tapi bila ia bertahan dengan iman dan sabar, Allah akan mengangkatnya menjadi penolong bagi banyak orang. Sebelum Raka sempat menjawab, angin tiba-tiba bertiup kencang. Pohon-pohon bergoyang tak wajar,
dan dari kejauhan terdengar laungan aneh. Bukan suara anjing, bukan pula suara serigala, seperti makhluk lain yang tak dikenal. Sawah yang biasanya menenangkan kini terasa mencekam. Burung-burung berhamburan dan air di pematang beriak tanpa sebab. Pak Umar menggenggam lengan Raka erat-erat. Raka, ujian itu sepertinya sudah mulai. Raka, ujian itu sepertinya sudah mulai. Suara Pak Umar bergetar ketika angin kencang terus merobek kesunyian. Belum sempat Raka bertanya, dari arah bambu-bambu di pinggir desa terdengar jeritan samar. Jeritan perempuan yang meminta tolong. Suaranya pilu, berulang kali memanggil, "Tolong aku, tolong aku." Raka refleks ingin berlari ke arah hutan itu, tapi Pak Umar menahan tangannya. "Hati-hati nak, bisa jadi itu bukan manusia." Namun, panggilan itu semakin jelas bahkan menyebut nama Raka. "Raka, Raka, selamatkan aku." Hati pemuda itu berdebar kencang. Bagaimana mungkin suara asing tahu namanya? Dengan langkah berat, ia menatap Pak Umar. "Kalau benar itu jebakan, apakah aku harus diam saja, Pak? Bukankah kalau itu manusia, aku berdosa membiarkannya?" Pak Umar terdiam, lalu memejamkan mata sambil membaca doa perlindungan. "Kalau begitu, pergilah. Tapi jangan lupa, imanmu adalah perisai pertama dan terakhir." Raka menegakkan diri, melangkah menuju hutan gelap itu dengan istighfar di bibirnya. Setiap langkah terasa makin berat, seolah tanah menahan kakinya. Dan di antara bambu yang bergoyang, dua mata merah tiba-tiba muncul menatap lurus ke arahnya. Dan di antara bambu yang bergoyang, dua mata merah tiba-tiba muncul menatap lurus ke arahnya. Raka tertegun, nafasnya tercekat, tubuhnya seakan terkunci di tempat. Dari balik kegelapan, perlahan tampak sosok tinggi menjulang dengan bayangan kabur. Wujudnya samar antara manusia dan hewan. Suara perempuan yang tadi memanggil berubah menjadi tawa nyaring yang membuat bulu kuluk berdiri. "Raka, kau memang sudah dipilih." Suara makhluk itu serak, seperti gema dari dalam gua. Raka segera menunduk, menggenggam bulu hitam yang ia bawa sejak semalam. Ia membaca ayat kursi berulang kali. Seketika, makhluk itu mundur selangkah. Wajahnya seperti kabur, tertutup asap. Namun mata merahnya tetap menatap penuh amarah. Tanah di bawah kaki Raka bergetar. Bambu-bambu berderak keras, bahkan beberapa patah tanpa sebab. Angin semakin kencang, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Dengan iman yang teguh, Raka menegakkan kepala. "Aku tidak takut, Allah pelindungku." Makhluk itu menjerit panjang, lalu melesat ke kegelapan. Tapi sebelum menghilang, ia meninggalkan satu kalimat yang membuat dada Raka semakin sesak. Episode 7, Antara Dua Dunia. Kalau kau ingin selamat, kau harus memilih antara dunia manusia atau dunia kami. Kata-kata itu terus menggiang di telinga Raka, bahkan setelah sosok mengerikan itu lenyap di telan kegelapan. Dengan langkah tergesa, Raka kembali ke rumah Pak Umar. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipis. Pak Umar yang sudah menunggunya segera bertanya, "Apa yang kau lihat, nak?" Raka menunduk. Suaranya bergetar. "Makhluk itu menyuruhku memilih, Pak, antara dunia manusia atau dunia mereka." Pak Umar terdiam lama. Ia menatap langit malam, lalu berkata pelan, "Inilah yang kutakutkan. Kau tidak hanya diuji, Raka. Kau dipanggil untuk sebuah takdir. Jika kau salah langkah, bukan hanya dirimu, desa ini pun bisa ikut binasa." Raka menggenggam bulu hitam itu lebih erat. Hatinya gelisah, tapi tekad mulai tumbuh. Ia harus mencari tahu arti semua ini sebelum terlambat. Malam itu, ia berdoa lebih lama dari biasanya. Dalam sujudnya, ia menangis memohon petunjuk.
Dan dalam keheningan doa itu, sebuah bisikan lembut muncul di hatinya. Episode 9, Masjid Tua di Bukit Timur. Jika ingin menemukan jawaban, carilah ke Masjid Tua di Bukit Timur. Di sanalah rahasia akan terbuka. Bisikan itu terus menggema di hati Raka hingga fajar menyingsing. Tanpa menunda, ia berangkat pagi-pagi sekali. Kabut masih menutupi jalan setapak dan embun basah menempel di kakinya. Bukit Timur bukanlah tempat biasa. Orang desa sering menghindarinya karena katanya angker. Masjid tua di sana sudah lama terbengkalai, tak ada yang berani mendekat. Namun setiap langkah yang Raka ambil justru menambah keyakinannya. Ia berzikir lirih, menenangkan hatinya dari rasa takut. Di pertengahan jalan, ia mendengar suara gemerisik. Dari balik semak, muncul seekor serigala hitam yang matanya berkilat merah. Hewan itu berdiri menghadang, giginya menyeringai, tapi anehnya tubuhnya seperti berasap. Raka berhenti, nafasnya tercekat. Ia sadar ini bukan serigala biasa. Ia menggenggam bulu hitam di tangannya, lalu membaca doa dengan suara lantang. Hewan itu meraung keras, berlari mengelilingi Raka seolah ingin menguji keberaniannya. Tanah di bawah kaki Raka bergetar, membuatnya hampir jatuh. Tapi ia tetap berdiri tegak, menatap ke arah bukit di depannya. Apapun yang menantiku di sana, aku akan hadapi, karena Allah bersamaku. Dan tepat setelah ia mengucapkan itu, serigala hitam itu lenyap seperti kabut tersapu angin. Jalan menuju Masjid Tua pun terbuka lebar di hadapannya. Episode 9, Rahasia di Masjid Tua. Jalan menuju Masjid Tua pun terbuka lebar di hadapannya. Raka melangkah masuk ke halaman masjid yang sudah ditinggalkan puluhan tahun. Dindingnya retak, atapnya bolong, namun suasana di sekitarnya justru terasa sakral, bukan sekedar menyeramkan. Angin berhembus pelan, seakan menyambut kedatangannya. Ketika ia menginjakan kaki di teras, tiba-tiba terdengar suara azan, samar, sayup, padahal masjid itu jelas kosong. Suara itu begitu merdu, membuat hati Raka bergetar dan air matanya menetes tanpa sadar. Ia masuk ke dalam. Lantai berdebu, sajadah tua masih tergulung di pojok, dan di mihrab terlihat sebuah cahaya kecil berpendar. Raka mendekat perlahan, bulu hitam di tangannya bergetar seperti hidup. Begitu ia hampir menyentuh cahaya itu, terdengar suara berat memenuhi ruangan. Wahai anak manusia, engkau telah berani melangkah sejauh ini. Tapi ingatlah, rahasia yang kau cari tidak datang tanpa pengorbanan. Cahaya itu kemudian membentuk siluet seorang lelaki berjubah putih dengan wajah yang teduh dan penuh wibawa. Ia menatap Raka dengan mata yang lembut namun penuh wibawa. Episode 10, Pesan dari Penjaga Gaib. Raka menatapnya penuh harap. Pilihanku, apa maksudnya Tuan? Sosok itu melangkah mendekat, cahaya di sekelilingnya semakin terang. Burung hitam yang kau lihat adalah utusan dari dunia siluman. Mereka ingin menarikmu masuk, menjadikanmu bagian dari mereka. Jika kau menolak, mereka akan mencabut keseimbangan di desa ini. Raka tercekat. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Sosok berjubah putih mengangkat tangan memperlihatkan kitab kecil bercahaya. Hanya dengan iman dan keberanian, kau bisa memutuskan rantai kutukan yang mereka bawa. Tapi untuk itu, kau harus melalui 3 ujian berat. Dan ingat, setiap ujian akan mengguncang hatimu hingga kau hampir menyerah. Ruangan masjid bergetar. Debu-debu berjatuhan dan cahaya kitab itu semakin menyilaukan. Sosok itu menatap Raka dalam-dalam. Jika kau gagal, bukan hanya dirimu yang hilang. Desa, orang-orang yang kau sayangi, bahkan masa depanmu akan ikut binasa. Raka menggenggam bulu hitamnya erat. Meski takut, ia menunduk dalam-dalam. Demi Allah, aku akan menjalani ujian itu. Aku tidak akan lari. Sosok berjubah putih tersenyum tipis. Baiklah Raka, maka bersiaplah.
Ujian pertamamu akan dimulai saat bulan penuh muncul malam esok. Episode 11, Ujian di Malam Bulan Purnama. Maka bersiaplah. Ujian pertamamu akan dimulai saat bulan penuh muncul malam esok. Dan benar, malam itu bulan purnama menggantung besar di langit, seakan lebih dekat dari biasanya. Cahayanya menerangi desa, tapi justru menimbulkan hawa dingin yang menusuk tulang. Raka berdiri di halaman rumah, menggenggam bulu hitam di tangan kanannya dan kitab kecil bercahaya di tangan kirinya. Angin malam berputar kencang, membawa suara-suara aneh dari segala arah. Ada yang menangis, ada yang tertawa. Bahkan ada yang melantunkan ayat suci dengan nada mengejek. Tiba-tiba, tanah di hadapannya retak, dan dari dalamnya muncul kabut tebal yang membentuk sosok-sosok menyerupai tetangganya. Mereka menatap Raka dengan wajah sendu. "Raka, tolong kami. Jangan biarkan desa ini binasa." Raka teriris. Hati itu suara mereka begitu nyata, seolah benar-benar menderita. Namun kitab di tangannya bergetar keras, seakan memperingatkan, "Jangan tertipu." Air mata Raka menetes. "Ya Allah, jika ini tipu daya, jangan biarkan aku terpedaya. Tapi jika benar mereka menderita, tunjukkan kebenarannya padaku." Saat itu juga kabut berubah menjadi hitam pekat dan sosok-sosok itu menjerit sebelum lenyap. Dari tengah kabut muncul suara menggelegar. Episode 12, Bayangan Ibu yang Menangis. "Kau berhasil menolak ujian pertamamu, Raka. Tapi ini baru permulaan." Suara itu lenyap bersama kabut hitam, meninggalkan sunyi yang mencekam. Raka baru saja menarik nafas lega, ketika tiba-tiba ia mendengar suara lembut yang begitu ia kenali. "Raka, nak, mengapa kau tinggalkan ibu sendirian?" Raka membeku. Itu adalah suara almarhum ibunya. Suara yang selalu ia rindukan. Suara yang tak mungkin ia dengar lagi di dunia nyata. Perlahan dari bayangan pohon muncul sosok perempuan berjilbab lusuh, wajahnya penuh kasih sayang namun basah air mata. Tangannya terulur, gemetar. "Pulanglah, Raka. Jangan biarkan mereka menyakitimu. Ikutlah dengan ibu." Air mata Raka langsung jatuh. Kakinya terasa lemas. Hatinya terbelah dua. Bagaimana mungkin ia menolak panggilan itu? Ia begitu merindukan belayan seorang ibu. Namun kitab bercahaya di tangannya bergetar semakin keras, seakan menegur. Ayat-ayat yang tertera di dalamnya tampak berkilau, khususnya kalimat, "Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu." Raka terisak, menutup wajahnya. "Ya Allah, lindungilah aku dari tipuan yang menyentuh hatiku." Seketika, sosok ibunya menjerit panjang. Wajahnya berubah menjadi bayangan hitam pekat sebelum menghilang ke udara. Suasana hening kembali, menyisakan Raka yang jatuh bersujud di tanah, tubuhnya gemetar. Episode 13, Tawaran Terakhir Sang Bayangan. Tubuh Raka masih gemetar dalam sujud ketika bisikan halus merayap di telinganya. "Kau sudah lelah, Raka. Menyerahlah, dan semua ini akan berakhir." Raka mengangkat wajahnya dengan mata sembab. Bayangan hitam kembali muncul. Kali ini menjelma menjadi dirinya sendiri. Persis sama. Dari wajah, suara, hingga gerak tubuh. "Lihatlah aku," ucap bayangan itu. Suaranya identik dengan Raka. "Aku adalah dirimu yang sebenarnya. Kau bisa berhenti berjuang.
hidupmu akan kembali nyaman. Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi air mata. Raka terdiam. Hatunya terguncang. Melihat dirinya sendiri berbicara dengan nada penuh keyakinan, membuat batas antara kebenaran dan kebohongan mulai kabur. Bayangan itu mendekat, menyodorkan tangan. Bergabunglah denganku, Raka. Bersama kita akan memiliki kekuatan. Kau akan disegani. Kau tak perlu lagi merasa sendirian. Raka menatap kitab bercahaya di tangannya. Cahaya kitab itu kini redup, seolah menunggu pilihan terakhirnya. Nafasnya berat, keringat bercucuran, dan dalam hatinya ia hanya mampu berbisik lirih. Ya Allah, apakah ini jalan yang kau kehendaki? Ataukah hanya jebakan terakhir dari musuh yang kau peringatkan? Episode 14. Cahaya yang hampir padam. Kabut semakin pekat, menyisakan hanya dua pilihan. Menerima tangan bayangan itu, atau tetap menggenggam kitab cahaya yang hampir padam. Raka menutup mata, dadanya naik turun menahan gelombang ragu. Bayangan yang menyerupai dirinya semakin menekan, suaranya terdengar bagai gema yang menusuk hati. Pilih aku, Raka, kau tak akan menderita lagi. Semua orang akan menghormatimu, kau akan memiliki segalanya. Kitab di tangannya meredup semakin cepat, seperti nyala lilin yang hampir padam. Raka panik. Ia berteriak dalam hati, "Ya Allah, jangan biarkan aku tersesat." Seketika, dalam keheningan itu, suara lembut terdengar, seperti bisikan angin, namun penuh ketenangan. Barang siapa berpegang teguh padaku, tak akan pernah tersesat. Air mata Raka mengalir deras. Ia membuka mata, menatap bayangan yang kini semakin menekan dengan tangan terulur. Namun di sisi lain, kitab bercahaya meski hampir padam masih memancarkan secerah sinar terakhir. Tangannya bergetar hebat. Bayangan mendekat dengan wajah penuh keyakinan. Pilih aku sekarang, atau cahaya itu akan hilang selamanya. Raka menjerit dalam hati. Tangan kanannya hampir menyentuh bayangan, sementara tangan kirinya masih menggenggam kitab. Dan pada detik itulah, ia harus memilih. Episode 15. Pilihan yang menggetarkan langit. Dan pada detik itulah, ia harus memilih. Dengan gemetar, Raka menutup mata rapat-rapat. Ia merapatkan genggaman pada kitab cahaya, lalu berteriak dari dalam hati. Ya Allah, aku memilihmu, walau seluruh dunia menolakku. Sekejap kemudian, cahaya kitab yang hampir padam itu meledak terang benderang, menyilaukan seluruh kabut. Bayangan yang menyerupai dirinya menjerit, wajahnya terdistorsi, lalu pecah menjadi kepingan asap hitam yang berterbangan. Angin kencang berputar, tanah bergetar, namun Raka tetap memeluk kitab itu erat-erat. Tubuhnya hampir terhempas, tapi ia tidak melepaskan. Di tengah hiruk-pikuk itu, terdengar suara lantang, namun menenangkan. Engkau telah memilih jalanku, wahai hamba. Bersiaplah, karena jalan ini bukan akhir, melainkan awal ujian yang lebih besar. Raka terperangah, matanya terbelalak, tubuhnya terasa ringan, seakan diangkat. Namun dalam hatinya muncul tekad baru. Ia sudah menentukan pilihan, dan kini tak ada jalan untuk mundur. Episode 16. Desa yang mulai bergetar. Namun dalam hatinya muncul tekad baru. Ia sudah menentukan pilihan, dan kini tak ada jalan untuk mundur. Saat cahaya kitab meredup kembali, Raka menyadari sesuatu yang ganjil. Tanah di sekitarnya terasa bergetar, tapi bukan hanya di tempat ia berdiri. Seluruh desa ikut berguncang.
Dari kejauhan, suara gonggongan anjing bercampur lalongan aneh terdengar bersahut-sahutan. Atap rumah-rumah bergetar, jendela berderak, bahkan sawah yang tenang kini berombak seperti lautan kecil. Orang-orang desa keluar dengan wajah pucat. "Apa yang terjadi?" teriak mereka panik. Pak Umar yang berlari tertatih menuju Raka memandang dengan mata lebar. "Raka, pilihanmu telah mengguncang keseimbangan. Kegelapan itu tak akan diam saja. Desa ini juga akan merasakan imbasnya." Raka menggenggam kitabnya erat-kerat, hatinya bergetar. Ia tak ingin orang-orang tak berdosa ikut menderita karena keputusan yang ia ambil. Dalam kepanikan itu, tiba-tiba cahaya samar dari kitab membentuk kalimat yang terbaca jelas oleh Raka. "Jangan biarkan ketakutan menguasai mereka. Engkaulah penopang harapan." Raka terdiam, nafasnya berat. Kini ia sadar, tugasnya bukan hanya bertahan, tapi juga melindungi semua yang ia cintai dari terjangan kegelapan yang semakin mendekat. Episode 18, Fajar yang Membawa Janji. Ia sadar semua penderitaan dan ujian yang ia lalui hanya untuk momen ini, menjadi penopang harapan bagi orang-orang yang ia cintai. Tak lama kemudian, kabut pekat yang menutupi desa mulai menipis. Siluman-siluman bermata merah menjerit lirih lalu memudar bersama embun, lenyap ditelan cahaya kitab. Warga desa menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Di ufuk timur, fajar perlahan menyingsing. Sinarnya menembus sisa kabut gelap. Udara yang tadinya pengap kini terasa segar, seakan desa baru saja disucikan. Raka menurunkan kitab dari genggaman. Cahaya pelindung yang tadi begitu terang kini meredup lembut, meninggalkan rasa damai di hati semua orang. Pak Umar berjalan mendekat, bahunya bergetar menahan haru. "Raka, kau telah menunjukkan pada kami bahwa keimanan adalah cahaya yang tak bisa dipadamkan." Warga desa berbondong-bondong mendekat, sebagian menunduk penuh syukur, sebagian lagi memeluk anak-anak mereka dengan tenang. Raka hanya bisa tersenyum lelah. Hatinya berbisik, "Ya Allah, semua ini bukan karenaku, melainkan karena Engkau tak pernah meninggalkan hamba-Mu." Malam semakin gelap, tapi di hati Raka, cahaya itu tak pernah padam. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.